Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Masih menemani saya di Adelaide City, South Australia, di tengah-tengah studi saya S2 di University of Adelaide. Sebetulnya ini sedang di tengah-tengah semester ya, tetapi karena ada pertanyaan dari beberapa teman mengenai topik-topik seputar beasiswa dan lain-lain, jadi kayaknya perlu dijawab di konten aja karena biar lebih komprehensif, dan juga mungkin kalau ada di luar sana punya pertanyaan yang sama bisa sama-sama dimanfaatkan gitu ya. Jadi gini, momentumnya saat ini adalah ketika saya buat konten ini menjelang akhir untuk registrasi beasiswa Australia World Scholarship, dan juga adanya perpanjangan untuk program ELTA atau English Language Training Assistant, kalau nggak salah itu deh kepanjangannya. Nah, jadi ada yang bertanya gini, khususnya buat teman-teman yang tunanetra ya. Mas Dimas, kalau tunanetra itu gimana biar bisa dapat nilai sertifikasi English Proficiency kayak misalnya TOEFL atau IELTS? Sedangkan kalau misalnya untuk TOEFL itu akomodasinya hanya bisa disediakan dalam bentuk huruf Braille. Sedangkan kalau misalnya IELTS mahal. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, itu mau saya jawab di sini ya. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel Mas P. Muharam atau juga mendengarkan di Spotify atau Apple Podcast dengan nama podcastnya itu Perantau Ilmu, yang belum subscribe cukup tua aja sih. Bercanda. Oke, lanjut ya. Jadi gini, nilai TOEFL atau IELTS atau pokoknya skor bahasa Inggris itu kan sekarang jadi penting banget ya, karena banyak fungsi sebetulnya. Ada yang ketika mau melamar kerja atau ikut tes CPNS, ada beberapa instansi yang menyaratkan nilai TOEFL. Juga melamar beasiswa, itu pasti, bahkan yang beasiswa dalam negeri sekalipun seperti misalnya LPDP kan dia tidak hanya beasiswa luar negeri ya, ada juga untuk beasiswa dalam negerinya, itu dia juga menyarankan nilai TOEFL meskipun passing grade-nya atau syarat minimumnya itu berbeda dengan untuk beasiswa di luar negeri. Nah, sedangkan persoalannya untuk seorang tunanetra atau disabilitas netra yang ada hambatan penglihatan, untuk mengikuti tes tersebut itu membutuhkan adanya akomodasi atau adanya penyesuaian. Nah, kita mengenal banyak tes kan. Yang pertama itu kita ngomongin soal TOEFL. TOEFL itu adalah salah satu yang paling murah lah ya. Mungkin sekarang untuk TOEFL yang ITP itu yang paper base itu kan sekitar mungkin 400 atau 500 ribu ya, tergantung nilai dolar juga sih. Mungkin 500 ribu sih sekarang. Nah, itu saya juga pernah punya pengalaman ikut TOEFL di tahun 2013. Ketika seorang tunanetra mau ikut tes TOEFL itu kita harus request dulu ke tempat penyelenggaranya itu jauh-jauh hari. Bisa jadi kayak 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Dan itu bisa dilakukan dimanapun yang memang tes provider yang resmi yang memang menyediakan tes TOEFL. Kalau di Jakarta tuh salah satunya ada IIIF kalau nggak salah itu ya, daerah Kuningan sana, di Imperium Kuningan. Nah itu Menara Kuningan ya kalau nggak salah, pokoknya disitulah. Nanti teman-teman bisa cari sendiri aja. Dan saya kan juga banyak tempat yang menyediakan itu juga gitu. Dan itu sifatnya adalah terpusat dan resmi. Nah, si TOEFL itu dia punya kebijakan seperti ini untuk akomodasi untuk tunanetra itu. Mereka hanya bisa menyediakan soal itu dalam bentuk format huruf Braille. Jadi kalau misalnya ada yang mau menghendaki, saya bisa kok bawa pendamping, kayak misalnya kayak kita dulu mau tes SPMB misalnya masuk perguruan tinggi atau tes ujian nasional gitu misalnya, itu kan bisa bawa pendamping sendiri yang akan membantu membacakan soal. Nah itu untuk tes TOEFL itu tidak bisa, karena
kebijakan ini sifatnya internasional dan sudah dari Cambridge sana, dari Inggris sana yang membuat kebijakan. Jadi kebijakannya adalah disediakan dalam bentuk format braille dan akan ada invigilatornya itu atau kayak semacam pengawas, dan itu sifatnya dia bukan mendampingi untuk membacakan soal, tetapi hanya membantu kayak misalnya untuk memutarkan soal listening, karena kalau TOEFL ada listening kan, atau nanti untuk membantu menyalinkan jawabannya gitu. Nah, dan juga akomodasi lainnya adalah sediakan extra time, kalau nggak salah itu sekitar 100% kalau nggak salah extra time nih. Jadi 2 kali lipat. Nah, pengalaman saya waktu 2013 itu, saya kan tipe yang baca huruf braille itu tidak cepat, apalagi dengan soal TOEFL yang padat seperti itu. Dan bukan bahasa Indonesia loh, bahasa Inggris ya, pasti tes bahasa Inggris kan. Saya tuh dulu waktunya sudah habis dengan extra time itu tuh juga cuman baru bisa selesai tuh setengahnya. Sisanya itu ya udah minta sama invigilator, udah mas dijawabin aja huruf jawabannya C semua aja gitu kan. Nembak lah gitu misalnya. Nah saya tuh bahkan sampai nggak berani untuk ngambil hasil tesnya, karena saya merasa lulusan S1-nya sastra Inggris, kalau misalnya hasilnya jeblok banget kan thanksin lah gitu ya. Nah karena waktu itu sebetulnya mau ngambil tes TOEFL itu dengan tujuan, sudah ada niat waktu itu 2013 untuk melamar beasiswa Australia Award Scholarship, atau mungkin waktu itu masih namanya Australia Development Scholarship mungkin ya. Akhirnya nggak saya ambil, yang padahal mungkin kalau saya ambil kan nggak tahu juga, siapa tuh bahkan saya banyak yang benar gitu kan. Siapa tuh dapat nilai skor minimum yang bisa dipakai untuk melamar beasiswa, tapi saya nggak ambil, dan akhirnya juga tidak melamar beasiswa karena pada saat itu juga belum niat-niat banget sih sebetulnya, karena belum berkeluarga juga dan belum ada pekerjaan tetap juga. Jadi menurut saya S2-nya pun juga nggak akan terlalu optimal juga manfaatnya gitu. Nah setelah itu ya udah vakum lama, nggak ada ikut tes apa-apa lagi gitu kan. Dan baru di tahun 2018 ketika saya jadi PNS, saya jadi CPNS di Kemendikbud, dan waktu itu ada program dari sekretariat di eselon 1 tempat saya itu, bahwa ada untuk anak-anak baru nih, CPNS baru dikasih tes IELTS gratis, dibayarin lah gitu ibaratnya. Ya udah saya pakai dan kesempatan itu. Saya cari tempatnya yang IELTS yang bisa mengakomodasi tunanetra tuh di ILF di daerah Kuningan juga, dekat-dekat sana juga. Dan kalau IELTS itu lebih fleksibel, dia masih memperbolehkan kita itu untuk mengerjakan soalnya tuh dengan bantuan screen reader atau laptop yang dilengkapi dengan aplikasi screen reader yang biasa digunakan oleh tunanetra lah gitu. Dan buat saya itu jauh lebih nyaman gitu, karena saya nggak biasa baca braille, saya tidak lancar. Sedangkan kalau pakai screen reader, ya itu saya sudah memang alat yang saya gunakan sehari-hari gitu. Jadi alhamdulillah juga dapat hasil yang optimal dan bisa dipakai untuk melamar beasiswa, dan hasilnya ya saya ada di Australia sekarang gitu kan. Tesnya tahun 2018 kalau nggak salah saya ikutnya. Nah kalau ada yang tanya lagi, mas itu kebijakannya apa nggak bisa diadvokasi ya, karena kan biasa kan disabilitas biasa mengadvokasi kebijakan khususnya untuk menuntut adanya penyesuaian atau reasonable accommodation. Nah kalau untuk TOEFL menurut saya sih nggak bisa ya, karena memang itu udah kebijakan yang sifatnya internasional, dan namanya lembaga internasional itu kan, TOEFL itu kan sifatnya internasional ya, bisa dipakai dimanapun. Jadi kan dengan akomodasi yang sudah dia berikan, kayak tadi diberikan huruf braille dan lain-lain, itu dia berharapnya itu adalah nilai TOEFL dengan skor taruhlah 600 atau 550 yang didapatkan oleh si A yang bukan disabilitas dengan si B yang dengan disabilitas atau tunanetra tuh harusnya sama atau ekuivalen lah gitu. Jadi bisa di compare. Nah sedangkan kebijakan itu sifatnya sudah dibuat nasional, kita nggak bisa kayak misalnya menuntut, karena ada yang bilang juga katanya itu kalau tes TOEFL di kampus-kampus bisa kok, akhirnya ada yang bisa dibacain, karena kan kalau nggak salah itu sekarang itu banyak kampus-kampus yang menyaratkan tes TOEFL ya untuk bisa lulus ya, untuk bisa lulus S1 itu menyarankan tes TOEFL. Nah saya nggak tahu apakah tes TOEFL di kampus itu adalah tes TOEFL yang resmi
seperti yang dikelola oleh Cambridge atau yang sifatnya internasional dan hasilnya bisa dipakai untuk ngelamar beasiswa gitu misalnya, atau sifatnya adalah tes TOEFL yang unofficial, makanya kebijakannya bisa dibuat oleh pihak kampus atau pihak lembaga internasional di kampus itu sendiri gitu ya. Karena mungkin yang namanya buat lulus ya, kalau bisa tes TOEFL-nya itu nggak perlu tes juga mungkin bisa jadi kasih gitu ya. Nama juga itu kebijakan internal gitu. Tapi kan saya nggak tahu, tapi mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa konfirmasi di kolom komentar ya. Hasil tes TOEFL yang ada di kampus itu sebetulnya bisa dipakai nggak sih buat ngelamar beasiswa atau buat yang lain-lain? Karena kalau asumsi saya itu adalah kayak TOEFL prediction kali ya, atau mungkin unofficial. Karena ada juga nih kayak misalnya contoh kalau seperti saya kemarin, atau misalnya kita ikut tes beasiswa AS, setelah kita untuk daftarnya itu kan memang butuh nilai IELTS atau TOEFL yang memang resmi. Nah tapi ketika kita nanti lulus administrasi dan sebelum tes wawancara itu akan dites IELTS lagi, tapi itu ternyata IELTS itu bukan IELTS resmi tapi IELTS unofficial, yang tujuannya hanya untuk mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya lagi untuk placement ketika nanti PDT atau pre-departure training itu masuk kelas yang mana, apakah yang singkat atau yang agak lama sedikit gitu waktunya. Dan itu hasilnya tentu nggak bisa dipakai buat ngelamar beasiswa atau apa karena sifatnya unofficial. Nah, saya nggak tahu, saya prediksi mungkin seperti itu, makanya bisa ada kebijakan dibacakan dan lain-lain gitu ya. Jadi sifatnya lebih bisa adjustable lah gitu. Karena memang kebijakannya yang lokal. Tapi kalau yang TOEFL itu sudah resmi, jadi nggak bisa seperti itu. Nah ada masalahnya nih lagi, ada yang bilang wah kalau gitu rada berat juga ya karena tes IELTS itu mahal gitu. Ya memang itu tes TOEFL itu memang relatif murah, cuman bagus buat yang memang teman-teman yang baca braille lancar gitu loh, itu bagus dan itu sangat advantage lah gitu ya. Tetapi kalau yang baca braille tidak lancar, mau nggak mau menurut saya memang paling bagus ya ikut IELTS. Nah IELTS itu ya tadi agak mahal, sekitar 2.900.000 ya, nggak tahu sekarang berapa, atau hampir 3 juta. Nah tapi dengan mahalnya itu ya dia tadi bisa mengakomodasi buat yang lebih cocok pakai screen reader atau program pembaca layar. Nah tapi resikonya adalah namanya ikut tes dan itu sifatnya adalah proficiency atau tes kecakapan, ya belum tentu pasti mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kita. Untuk contoh misalnya minimal pengen dapat overall 6 gitu misalnya, ya belum tentu karena sesuai dengan hasil kita juga. Jadi tidak ada yang bisa memastikan. Jadi kalau misalnya mau langsung tes ya resikonya adalah bisa jadi kalau dapat nilai jelek ya akhirnya uang 3 juta itu ya hilang percuma gitu aja karena nggak bisa dipakai hasil tesnya untuk melamar beasiswa atau pekerjaan. Solusinya apa? Solusinya ya bisa yang pertama, kalau memang punya uang buat ikut tes dan sudah yakin bahwa kayaknya bisa sih buat bahasa Inggrisnya bagus, ya udah langsung ikut tes aja gitu. Tapi tadi tetap untuk daftar itu sekitar 3 bulan sebelum tes sehingga bisa dipersiapkan untuk reasonable accommodation-nya untuk ikut IELTS. Tapi kalau misalnya masih merasa nggak yakin, ya udah cari aja kursus persiapan IELTS, banyak kok. Bahkan yang mengadakan online juga ada. Jadi bisa ikut tes persiapan IELTS dulu. Jadi biar uang 3 jutanya itu biar lebih tidak beresiko lah ya. Nah yang ketiga apa? Kalau misalnya nggak punya uang nih, atau mungkin punya uang tapi prioritasnya bukan buat kesana karena ya ada kebutuhan lain, atau juga ya itu kan nggak pasti lulus juga 3 juta itu. Ya udah bersabar aja sedikit dan ikut ELTA, program ELTA yang dari Australia Award Scholarship. Program ELTA itu apa sih? Sebetulnya saya sudah pernah ngobrolin ini juga, ada di video saya ngobrol sama Lutfi ya, alumni ELTA juga. Jadi itu program dari Australia Award Scholarship yang memberikan pelatihan untuk kelompok masyarakat tertentu sih, dari disabilitas dan juga dari priority geographic area itu. Jadi bisa ikut dikasih pelatihan untuk nanti setelah pelatihannya beberapa bulan itu, kalau salah 2,5 bulan atau 3 bulan, itu akan diberikan tes IELTS gratis. Dan tes IELTS itu memang yang official dan
Kalau hasilnya bagus bisa dipakai untuk melamar beasiswa. Tapi AS ini, ELTA ini dia tidak mewajibkan untuk ikut tes, untuk ikut beasiswa Australia Lewat Scholarship juga enggak. Kalau misalnya mau lebih suka ikut LPDP boleh, bahkan mau ikut LPDP dalam negeri juga boleh gitu. Jadi tidak semacam pathway, dan juga tidak menjamin juga bahwa lulusan ELTA pasti dapat beasiswa Australia Lewat Scholarship atau beasiswa AS, itu nggak memastikan juga gitu. Jadi lebih fleksibel. Dan itu sih yang pengen jawab. Solusinya apa kalau seorang tunanetra mau ikut TOEFL atau IELTS ya tadi ya, silakan didengarkan lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan ya gunakan tuh kolom komentar. Tulis aja di situ, insya Allah akan saya jawab juga gitu. Karena kalau misalnya teman-teman japri, saya nggak tahu, kadang-kadang nggak sempat balas juga atau nggak sempat buka. Dan kalau teman-teman di kolom komentar, kalau nanti saya jawab, mungkin kalau ada punya pertanyaan yang sama, bisa merekam jawabannya juga, atau nanti bisa saya jawab dalam bentuk konten sehingga jawabannya lebih komprehensif gitu ya. Oke, sukses selalu buat Bright People, semoga selalu sehat, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya video ini atau podcast ini ke sebanyak mungkin Bright People semuanya, agar bisa melakukan masa depan yang cerah secerah sinar mentari. Oke, dia masih signing out. Thank you and see ya.